Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Selamat pagi. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat. Ada yang tahu itu apa sholat? Ya, betul. Sholat itu adalah doa. Karena di dalamnya berupa doa-doa. Kalau menurut istilah, sholat itu adalah ibadah atau perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah definisi dari sholat. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sholat. Di antaranya salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Muslim itu wajib melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat, kita mempunyai syarat sah sholat. Ya, kalau syaratnya ini belum dilakukan, maka tidak boleh melakukan sholat. Yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Ya, jadi kalau sholat itu emang harus suci badannya, pakaiannya itu dari najis dan hadas. Ya. Yang kedua adalah menutup aurat. Ya, jadi kita harus sholat harus tertutup auratnya. Kalau aurat perempuan yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau untuk laki-laki auratnya itu adalah bainas surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Yang ketiga adalah berada di tempat yang suci. Tempatnya harus suci. Ya, tempatnya harus suci. Yang keempat itu adalah telah masuk waktu sholat. Ketika kita sholat dan tidak tahu waktu sholat, maka itu tidak sah. Ya, jadi kita harus tahu waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Ya, kita harus menghadap kiblat ketika sholat. Selanjutnya ada rukun sholat. Yaitu rukun sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Semua perbuatan yang diawali dengan niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ya, karena sholat itu boleh. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, maka boleh dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, maka boleh di dalam hati. Ya, itu murahnya Islam. Ya. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka itu tidak sah sholatnya. Ya, karena ini adalah merupakan rukun. Yang kelima adalah ruku. Ya, yang selanjutnya keenam adalah tumak ninah. Tumak ninah itu berdiam sejenak, berhenti sejenak. Ya. Terus iktidal berarti bangun dari ruku. Kemudian tumak ninah lagi, berhenti sebentar. Ya. Sujud. Nah, itu termasuk ruku. Terus tumak nina lagi, ya, berhenti sebentar. Duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 adalah tumak nina lagi, berhenti sebentar. 13 duduk di antara tasyahud akhir. Yang ke-14 membaca tasyahud akhir, ya. 15 membaca sholawat kepada Nabi, karena emang di dalam tasyahud atau tahiyat itu biasanya ada emang ada sholawat Nabi dan kepada Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Yang ke-16 adalah salam pertama, ya. Salam pertama itu merupakan rukun. Yang kedua tidak. Yang terakhir itu 17 adalah tartib. Apa sih arti tartib? Tartib itu adalah berurutan. Jadi dari mulai niat takbiratul ihram itu berdiri itu sampai salam, maka harus dilakukan secara terus-menerus, harus tertib. Tidak bisa diselang dulu. Seumpama contoh, udah niat, udah takbiratul ihram, ternyata lah sujud aja dulu, maka itu tidak boleh. Jadi harus berurutan, namanya tartib, ya.
waktu sholat dan jumlah rakaat juga harus kita tahu. Pasti kalian sudah tahu kan, jumlah rakaat sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur, asar dan isya itu adalah 4 rakaat ya. Jadi kalian pasti sudah tahu kalau rakaat dalam sholat. Kalau waktunya subuh itu berarti sekitar jam 4, biasanya sekitar jam 4-an sampai sebelum fajar. Kalau zuhur itu berarti ketika matahari telah condong ke barat dan bayangan sama dengan tingginya ya, sebelum waktu asar. Kalau asarnya matahari belum menguning, itu waktu asar. Sedangkan waktu sholat maghrib itu mega kalau menurut kita mega itu ya merah tapi belum menghilang, masih ada mega merah belum menghilang ya. Sedangkan yang terakhir adalah sholat isya itu berarti setelah mega itu menghilang masuk sampai sebelum fajar ya. Itulah anak-anak, semoga bermanfaat. Nanti kita akan membahas lagi tentang sholat dan gerakan-gerakannya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.